Dan kali ini, mari kita niatkan bersama, semoga apapun hajat yang kita panjatkan, baik itu tentang kesehatan, keberkahan rezeki, keluarga yang sakinah, atau hati yang tenang dalam menjalani hidup, Allah kabulkan dengan caranya yang paling indah. Mari kita sama-sama mengaminkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah sahabatku, rahasia besar yang seringkali luput dari perhatian kita. Tahukah engkau bahwa tubuh orang yang rajin sholat tahajud tidak hanya berubah secara rohani, tapi juga menyimpan tanda-tanda misterius yang luar biasa. Tanda-tanda ini bukan sembarangan, bukan hal biasa. Bahkan sebagian di antaranya bisa membuat bulu kuduk kita merinding, karena begitu nyata pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, sahabat jembatan hikmah, malam-malam tahajud itu ibarat jembatan emas yang menghubungkan bumi dan langit. Saat semua makhluk tertidur, justru pintu-pintu langit terbuka. Malaikat turun, rahmat tercurah, doa terangkat. Dan tubuh orang-orang yang rutin tahajud, mereka bukan lagi tubuh yang sama. Ada perubahan misterius yang ditanamkan Allah. Ada energi spiritual yang mengalir. Ada kekuatan rahasia yang menyelimuti. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sesuatu yang akan membuka matamu, menyentuh hatimu, bahkan bisa jadi membuatmu menangis tersadar betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba yang rela bangun di tengah malam demi tahajud. Rutin tahajud, inilah 9 tanda misterius di tubuh orang yang rajin tahajud. Dan ingat, tanda nomor 5, sungguh membuat merinding, karena begitu dalam maknanya. Sahabatku, jangan sampai engkau lewatkan satupun bagian dari pembahasan ini, karena bisa jadi tanda-tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, dan bila engkau menyadarinya, maka engkau akan semakin yakin bahwa tahajud bukan sekadar sholat malam, tapi jalan sunyi menuju cinta Allah yang sesungguhnya. Maka, mari kita selami bersama rahasia ini. Duduklah dengan hati yang tenang, dengarkan dengan penuh kesadaran, dan izinkan setiap kata menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Karena malam ini kita akan mengungkap sesuatu yang tidak hanya mengubah pandanganmu tentang tahajud, tapi juga bisa mengubah perjalanan hidupmu selamanya. Ya, detak jantung yang seolah berzikir, saudaraku. Pernahkah engkau merasakan detak jantungmu di tengah malam? Ketika semua orang terlelap, ada detak yang tidak biasa, terasa lebih pelan, lebih dalam, dan seakan menyebut nama Allah di setiap iramanya. Orang yang rutin sholat tahajud sering merasakan hal ini. Jantungnya tidak lagi berdetak sekadar untuk mengalirkan darah, tapi seolah berdetak untuk mengalirkan zikir ke seluruh tubuhnya. Inilah misteri pertama. Jantung manusia sebenarnya bukan hanya organ fisik. Ia adalah pusat rasa, pusat kesadaran, dan pusat getaran spiritual. Saat engkau bangun di sepertiga malam, mengambil wudhu lalu menegakkan tahajud, tubuhmu merespons. Hati yang tenang menenangkan jantung. Doa yang dipanjatkan menenangkan ritme, dan zikir yang kau lafalkan membuat detak jantungmu selaras dengan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Bayangkan betapa indahnya ketika tubuhmu berzikir meski bibirmu terdiam. Dan lebih dari itu, detak jantung yang tenang memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih sabar, tidak mudah marah, tidak gampang panik ketika menghadapi masalah. Mengapa? Karena jantungnya sudah terlatih untuk berdetak dalam ritme zikir. Ia terbiasa merasakan keheningan malam, sehingga ketika siang datang dengan segala hiruk-pikuknya, ia tetap mampu menjaga ketenangan. Coba perhatikan dalam hidupmu sehari-hari. Ketika seseorang hidup tanpa sholat malam, jantungnya sering berdebar karena cemas. Ia resah menghadapi masa depan, ia takut kehilangan, ia gelisah bila masalah datang. Tetapi bagi ahli tahajud, jantung mereka sudah terlatih untuk bersandar pada Allah. Mereka yakin setiap detak jantung hanyalah titipan. Setiap detak adalah tanda kasih sayang Allah yang masih memberi kehidupan. Inilah rahasia besar yang sering kita lupakan, bahwa tahajud bukan hanya soal doa, tapi juga soal tubuh yang ikut berzikir. Dan ketika jantung sudah ikut berzikir, maka seluruh hidup pun menjadi zikir yang hidup. Mata yang lebih peka pada cahaya kebaikan. Saudaraku, coba renungkan. Mata adalah jendela jiwa. Apa yang kita lihat akan masuk ke hati, dan apa yang ada di hati akan terpancar dari mata. Orang yang rutin tahajud memiliki mata yang berbeda. Bukan semata karena ia kurang tidur, tapi karena matanya terbiasa menatap sajadah di tengah sunyi, terbiasa menatap bumi dalam sujud, dan terbiasa menatap langit malam penuh doa.
Mata mereka punya kilau yang lembut, sebuah cahaya yang tidak bisa dibeli dengan kosmetik apapun, sebuah cahaya yang tidak lahir dari makeup atau perhiasan dunia, tapi lahir dari air wudhu yang sering menyentuh wajah di sepertiga malam. Itulah sebabnya banyak orang merasa tenang hanya dengan melihat tatapan seorang ahli tahajud. Ada sesuatu yang menenangkan, seolah mata itu mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Dan benar saja, mata ahli tahajud lebih peka. Mereka bisa melihat peluang kebaikan di mana orang lain hanya melihat masalah. Mereka bisa menemukan hikmah di balik musibah. Mereka bisa membaca tanda-tanda kasih sayang Allah yang sering luput dari pandangan manusia biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kepekaan ini sangat bermanfaat. Ketika orang lain hanya melihat keburukan seseorang, ahli tahajud bisa melihat kebaikan kecil yang masih ada dalam dirinya. Ketika orang lain hanya melihat kesulitan hidup, ahli tahajud bisa melihat pintu rizki yang terbuka. Ketika orang lain merasa hidupnya gelap, ahli tahajud bisa melihat cahaya yang masih menyinari. Mata yang terbiasa meneteskan air mata tahajud akan selalu jernih. Air mata itu membersihkan kotoran batin yang masuk lewat pandangan. Karena itu orang yang rajin tahajud matanya jarang gelap oleh iri, dengki, atau kebencian. Mereka punya pandangan yang lembut, penuh kasih, dan memancarkan kedamaian. Inilah misteri kedua. Mata ahli tahajud bukan hanya melihat dunia, tapi juga melihat dengan hati. Dan ketika hati sudah terbuka, maka cahaya kebaikan selalu tampak lebih jelas. Helaan nafas yang membawa kedamaian. Saudaraku, pernahkah engkau duduk di samping seseorang yang membuatmu merasa tenang? Hanya dengan mendengar nafasnya, itulah salah satu tanda misterius yang dimiliki ahli tahajud. Nafas mereka bukan sekadar udara yang keluar masuk, tapi seakan ada kedamaian yang ikut mengalir di dalamnya. Mengapa bisa begitu? Karena nafas mereka terlatih dalam hening malam. Saat tahajud mereka menarik nafas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan sambil melafalkan doa atau zikir. Ritme ini menenangkan tubuh, menyehatkan jiwa, dan menenangkan hati. Sehingga ketika pagi datang, setiap tarikan nafas mereka terasa lebih ringan seolah penuh syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, ini membawa dampak besar. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih tenang menghadapi masalah. Ketika orang lain panik dan nafasnya tersengal, ia justru bisa menarik nafas panjang lalu berkata dalam hati, Allah bersamaku, semuanya akan baik-baik saja. Inilah yang membuat mereka tampak lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nafas mereka adalah terapi bagi diri sendiri sekaligus orang lain. Saat mereka berbicara, orang merasa lebih tenteram. Saat mereka diam, suasananya pun tetap tenang, seolah kedamaian mengalir dalam udara yang mereka hembuskan. Subhanallah, betapa luar biasanya rahasia ini. Tahajud ternyata tidak hanya memperindah hati, tapi juga memperindah nafas. Setiap hembusan nafas ahli tahajud adalah syukur, dan setiap tarikan nafasnya adalah doa yang tak terdengar. Tangan yang menghangatkan saat menyentuh saudaraku. Tangan manusia adalah simbol kasih, kerja, dan doa. Tangan bisa melukai, tapi juga bisa menyembuhkan. Orang yang rutin tahajud seringkali memiliki tangan yang berbeda. Tangan yang ketika menyentuh, menghadirkan rasa hangat dan tenang bagi orang lain. Mengapa bisa begitu? Karena tangan mereka terbiasa terangkat ke langit malam. Tangan itu sering basah oleh air wudhu, sering bergetar karena doa, dan sering menutup wajah penuh harap setelah tahajud. Itulah sebabnya tangan ahli tahajud membawa energi doa yang misterius. Dalam kehidupan sehari-hari orang merasakan hal itu. Ketika seorang ahli tahajud menepuk pundakmu, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ketika ia menggenggam tanganmu, ada keyakinan yang tiba-tiba muncul. Bahkan ketika ia hanya memberi uluran bantuan kecil, rasanya seperti Allah langsung menolongmu lewat tangannya. Lebih dari itu, tangan ahli tahajud juga lebih ringan untuk berbuat kebaikan. Mereka tidak pelit memberi, tidak berat membantu. Karena di malam hari, mereka sudah belajar bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Maka siang harinya tangan mereka selalu siap memberi untuk sesama. Inilah misteri keempat. Tangan ahli tahajud adalah tangan yang menghangatkan, tangan yang menenangkan, dan tangan yang menjadi perantara kasih sayang Allah di muka bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba sejenak atur posisi dudukmu sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan ketenangan itu menyelinap ke dalam hatimu. Karena saat engkau mendengarkan ini bukan kebetulan. Ada rahasia yang sedang Allah sampaikan khusus untukmu. Engkau adalah hamba pilihan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar, merenung, lalu tersadar.
Maka syukurilah momen ini dengan sepenuh hati. Letakkan segala lelahmu, segala beban pikiranmu, dan izinkan dirimu beristirahat sejenak dalam kalimat-kalimat penuh hikmah ini. Bayangkan, di balik semua masalah yang kau hadapi, Allah selalu punya cara indah untuk mendekatkanmu kepadanya. Dan salah satu caranya adalah membawamu sampai di titik ini, mendengar, merenung, dan perlahan-lahan hatimu menjadi lebih damai. Saudaraku, engkau istimewa. Jangan pernah merasa sendirian, karena di setiap sujud malam, ada Allah yang selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kulit yang menggetarkan hati saat didengar doanya. Saudaraku tercinta, pernahkah engkau berada di dekat seseorang lalu tiba-tiba kulitmu merinding? Tanpa sebab logis, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam hatimu lewat kata-katanya. Inilah salah satu tanda misterius ahli tahajud. Tubuh mereka, terutama kulitnya, membawa jejak doa malam yang begitu dalam. Bayangkan berapa kali kulit mereka bersentuhan dengan air wudhu di malam hening, berapa kali dahi mereka menempel ke sajadah, merasakan dinginnya lantai sujud, berapa kali tubuh mereka menggigil bukan karena dingin, tapi karena dekat dengan hadirat Allah. Semua itu meninggalkan bekas, bukan sekadar bekas fisik, tapi bekas energi spiritual yang nyata. Ketika mereka berdoa, suaranya mungkin biasa saja, tidak lantang, tidak dibuat-buat, tapi bagi yang mendengar, ada getaran yang menembus kulit. Ada rasa merinding yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Itu bukan sihir, bukan trik psikologi, melainkan aura doa malam yang tertanam dalam tubuhnya. Dan lihatlah bagaimana ini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Orang yang rajin tahajud ketika ia berbicara tentang Allah, sering membuat orang lain tersadar. Tidak perlu dalil panjang, tidak perlu kata-kata puitis, cukup sepatah dua patah kalimat dari lisannya, sudah cukup untuk membuat orang menangis. Mengapa? Karena kulitnya sendiri sudah menyerap energi doa, lalu memantulkan kembali dalam setiap ucapannya. Subhanallah, ini tanda yang sangat misterius. Kulit ahli tahajud menjadi saksi dari malam-malam panjangnya. Dan kulit itu tanpa mereka sadari memancarkan getaran yang membuat hati orang lain bergetar. Bayangkan saudaraku, bila kulit saja bisa bergetar oleh doa tahajud, bagaimana dengan jiwa yang benar-benar larut di dalamnya? Bukankah itu kekuatan yang melampaui logika manusia? Seorang kaki yang lebih ringan. Saudaraku dirahmati Allah, mari kita bicara tentang kaki. Kaki adalah simbol perjalanan hidup. Setiap langkah yang kita ambil akan menentukan arah kita, apakah menuju kebaikan atau menuju kebinasaan. Nah, ahli tahajud punya tanda misterius pada langkah kakinya. Mereka berjalan dengan ringan. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, bukan berarti mereka bebas dari beban dunia. Justru sebaliknya, masalah mereka bisa saja berat, hidup mereka bisa saja penuh ujian. Namun tubuh mereka terasa ringan, langkah mereka seperti tidak terbebani. Mengapa bisa begitu? Karena setiap malam mereka sudah menyerahkan beban itu pada Allah. Mereka curahkan keresahan, mereka titipkan harapan, dan mereka lepaskan kegelisahan dalam sujud panjangnya. Maka ketika pagi tiba, tubuh mereka benar-benar ringan. Coba bandingkan dengan orang yang tidak pernah tahajud. Saat bangun pagi, ia merasa tubuhnya berat, langkahnya malas, pikirannya penuh beban. Tetapi ahli tahajud berbeda. Mereka bahkan bisa berjalan dengan semangat, meski tidurnya lebih singkat, karena yang membuat ringan bukan banyaknya tidur, melainkan ketenangan jiwa yang mereka dapat di malam hari. Dan lebih indahnya lagi, langkah kaki mereka sering membawa keberkahan. Mereka datang ke suatu tempat, suasananya jadi lebih damai. Mereka hadir dalam sebuah pertemuan, tiba-tiba muncul ketenangan. Itu semua bukan karena fisik mereka, tapi karena doa malam yang mereka bawa dalam setiap langkah. Saudaraku, bukankah aneh? Tubuh mereka kurang tidur, tapi justru langkahnya lebih ringan. Itulah misteri tahajud, yang membuat berat bukan kurang tidur, tapi kurang doa. Ibn, getaran suara yang membawa kekuatan. Saudaraku tercinta, suara adalah senjata. Ada suara yang melukai, ada suara yang menguatkan, ada pula suara yang menyembuhkan. Nah, ahli tahajud punya tanda yang sangat unik. Getaran suara mereka membawa kekuatan yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin tidak pandai orasi. Mereka mungkin tidak pandai merangkai kata-kata indah, tapi suara mereka punya wibawa. Ada getaran yang lahir dari hati yang terbiasa berbisik pada Allah di malam sunyi. Getaran itu jujur, tulus, tidak bisa dibuat-buat. Coba perhatikan, ketika ahli tahajud berbicara,
Meski dengan suara pelan orang-orang cenderung mendengarkan, seolah suara itu membawa kebenaran yang dalam. Bahkan ketika mereka menegur, teguran itu tidak menyakitkan, justru menenangkan. Ketika mereka memberi nasihat, nasihat itu tidak terasa menggurui tapi menyentuh hati. Itulah kekuatan doa malam. Tahajud melatih hati untuk ikhlas, dan hati yang ikhlas selalu memantulkan keikhlasan dalam suara. Maka wajar jika banyak orang merasa tenang hanya dengan mendengar suara ahli tahajud. Dalam kehidupan sehari-hari, ini membawa dampak besar. Bayangkan seorang ayah yang rutin tahajud. Suaranya ketika menasihati anak bukan lagi sekadar kata-kata, tapi doa yang hidup. Bayangkan seorang ibu yang rajin tahajud. Suaranya ketika membimbing anak terasa penuh cinta dan keyakinan. Bahkan seorang pemimpin yang rutin tahajud, suaranya bisa menenangkan rakyatnya meski sedang dalam krisis. Saudaraku, suara yang lahir dari tahajud bukan sekadar bunyi. Ia adalah getaran doa yang menyelinap ke hati pendengarnya. Inilah misteri yang membuat kata sederhana pun bisa menguatkan ribuan jiwa. Ring, tubuh yang jarang teralun kegelisahan. Saudaraku, hidup ini penuh badai. Masalah datang silih berganti, cobaan hadir tanpa permisi. Banyak orang tumbang karena kegelisahan. Mereka stres, gelisah, cemas, bahkan sampai sakit fisik karena beban mental. Tapi ahli tahajud punya tubuh yang berbeda. Tubuh mereka jarang teralun kegelisahan. Bukan berarti mereka tidak pernah sedih. Bukan berarti mereka kebal dari masalah. Tetapi ada ketenangan misterius yang membuat mereka tetap berdiri tegak meski badai datang menghantam. Mengapa bisa begitu? Karena setiap malam mereka sudah melatih diri menyerahkan segalanya kepada Allah. Mereka menangis di hadapannya, meluapkan semua kegelisahan lalu menyerahkan solusi kepadanya. Maka ketika siang datang, tubuh mereka tidak lagi menanggung kegelisahan. Semua sudah mereka titipkan pada Sang Maha Kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari ini terlihat jelas. Saat orang lain sibuk mengeluh, ahli tahajud tetap tenang. Saat orang lain panik, mereka justru bisa berpikir jernih. Saat orang lain stres hingga jatuh sakit, tubuh mereka tetap stabil. Saudaraku, bukankah ini aneh? Orang yang tidur panjang justru gelisah, sementara orang yang bangun malam justru lebih tenang. Inilah rahasia tahajud, yang membuat gelisah bukan banyaknya masalah, tapi jauhnya hati dari Allah. Lulilan, cahaya keheningan di wajah saudaraku. Yang dirahmati Allah, mari kita bicara tentang wajah. Wajah adalah cermin hati. Apa yang ada di dalam hati akan terpancar keluar. Orang yang rutin tahajud memiliki wajah yang berbeda. Bukan berarti wajah mereka selalu tampan atau cantik menurut standar dunia, tapi wajah mereka punya ketenangan yang sulit dipalsukan. Ada cahaya keheningan di wajah mereka. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi cahaya yang menenangkan hati. Orang merasa betah menatap wajah mereka. Ada rasa nyaman, ada rasa aman, seolah wajah itu membawa pesan damai. Mengapa bisa begitu? Karena wajah mereka sering tersentuh air wudhu di malam sunyi. Karena dahi mereka sering bersujud di tanah, meninggalkan jejak kerendahan hati. Karena bibir mereka sering bergetar menyebut nama Allah dalam hening. Semua itu memancarkan aura yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat terasa. Bayangkan seorang guru yang rutin tahajud, wajahnya membuat murid-murid betah belajar. Bayangkan seorang pemimpin yang rajin tahajud, wajahnya membuat rakyatnya merasa aman. Bahkan seorang sahabat yang rutin tahajud, wajahnya bisa menenangkanmu meski tanpa kata. Saudaraku, tahajud meninggalkan jejak. Bukan hanya di hati, tapi juga di wajah. Dan wajah yang bersujud di malam hari akan selalu memancarkan ketenangan di siang hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki satu demi satu tanda misterius yang hadir dalam tubuh orang-orang yang rajin menunaikan sholat tahajud, hati ini serasa ditarik menuju sebuah kesadaran yang begitu dalam. Betapa ternyata tahajud bukan sekadar ibadah di sepertiga malam. Ia adalah kunci rahasia yang membuka pintu perubahan. Bukan hanya pada jiwa, tetapi juga pada tubuh kita yang terlihat. Detak jantung yang seolah berzikir, mata yang peka pada cahaya kebaikan, nafas yang membawa kedamaian, hingga tangan yang menghangatkan jiwa. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh ini perlahan-lahan dibimbing untuk ikut berzikir bersama hati. Bukan hanya hati yang mengenal Allah, tetapi seakan seluruh anggota tubuh turut sujud dalam bahasa masing-masing. Dan tidakkah itu sesuatu yang luar biasa? Bahwa tubuh yang tampak sederhana ini bisa menjadi saksi bisu betapa indahnya komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya di malam-malam sunyi. Lalu kita masuk pada tanda yang lebih dalam.
kulit yang mampu membuat merinding orang yang mendengar doa, langkah kaki yang terasa ringan, getaran suara yang membawa kekuatan, tubuh yang jarang terguncang oleh gelisah, hingga cahaya keheningan di wajah. Semua itu mengajarkan kita bahwa tahajud tidak berhenti pada sajadah. Ia merembes keluar, menetes ke dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk aura yang dirasakan bukan hanya oleh diri sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, bukankah aneh sekaligus menakjubkan? Bagaimana mungkin hanya dengan bangun di malam hari, lalu berwudu, berdiri, rukuk, sujud, dan menengadahkan tangan, tubuh ini bisa berubah sedemikian rupa? Rahasianya jelas, karena tahajud adalah ibadah yang penuh rahmat. Ia adalah percakapan paling pribadi antara seorang hamba yang lemah dengan Allah yang Maha Perkasa. Dan dari percakapan itulah lahir ketenangan, lahir keberanian, lahir cahaya yang tak bisa dipalsukan. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang setiap hari mengejar ketenangan melalui hiburan, mencari cahaya melalui popularitas, mencari kekuatan melalui jabatan, tapi akhirnya tetap gelisah, tetap letih, tetap kosong, sedangkan seorang hamba yang rela meninggalkan kasurnya demi tahajud, justru mendapatkan semua itu tanpa harus mencarinya di luar dirinya, karena Allah langsung yang menaruhnya di dalam hati dan tubuh mereka. Subhanallah, betapa rahasia ini sering luput dari pandangan manusia. Saudaraku, tahajud menjadikan tubuh kita bukan sekadar wadah daging dan tulang. Ia menjadikannya rumah bagi cahaya, wadah bagi doa, jembatan bagi kasih sayang Allah. Itulah mengapa tubuh para ahli tahajud terasa berbeda. Ada energi misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Bahkan orang lain yang dekat dengannya pun bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat nyaman, damai, dan tentram ketika berada di sisinya. Dan disinilah letak hikmahnya, bahwa tanda-tanda misterius ini bukan sekadar hadiah pribadi, melainkan juga sarana dakwah tanpa kata. Orang-orang yang melihatnya akan bertanya dalam hati, apa rahasia ketenangan orang ini? Mengapa dia begitu damai meski hidupnya penuh ujian? Dan tanpa harus banyak bicara, jawaban itu hadir, karena tahajud. Maka saudaraku, jangan remehkan tahajud. Jangan pandang ia hanya sebagai ibadah sunnah yang bisa ditunda atau ditinggalkan, karena tahajud adalah sumber kekuatan yang misterius, sumber cahaya yang tidak bisa dibeli, dan sumber kedamaian yang tidak bisa diganti dengan apapun di dunia. Kesembilan tanda misterius ini seolah menjadi pesan langsung dari Allah kepada kita, bahwa siapapun yang mau mendekat di malam hari, siapapun yang rela menyisihkan waktu tidurnya demi sujud, maka ia akan dianugerahi tubuh yang bukan sekadar hidup, tetapi tubuh yang bercahaya, tubuh yang damai, tubuh yang penuh rahmat. Saudaraku, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah merasakan salah satu dari tanda-tanda ini? Jika belum, jangan kecil hati. Justru inilah undangan dari Allah, agar kita mulai melangkah. Mulailah malam ini, bukan besok. Ambil wudhu, berdirilah di atas sajadah, biarkan tubuhmu dan jiwamu larut dalam percakapan rahasia dengan Sang Pencipta. Siapa tahu besok atau lusa, tubuhmu mulai memancarkan tanda-tanda misterius itu. Dan bukan hanya engkau yang merasakannya, tapi orang-orang di sekitarmu pun ikut merasakan kehadiran cahaya itu. Maka kesimpulan dari semua ini sederhana namun dalam. Tahajud adalah ibadah yang mengubah. Ia mengubah jantung, mata, nafas, tangan, kulit, langkah, suara, tubuh, dan wajah. Singkatnya, ia mengubah hidup. Dan barang siapa yang hidupnya disentuh oleh tahajud, hidup itu tidak akan pernah sama lagi.